Keakuratan hasil interpretasi foto udara sangat terbentuk dengan metode citra ganda yang terdiri dari multitemporal, multitingkat, multiband. Karena baik ya, jelas ini masuk ke materi tentang penginderaan jauh ya, materi geografi teknik yang kita pelajari dasarnya di kelas 10, lalu kemudian detailnya sedikit banyak di kelas 12 ya. Kita cerita tentang interpretasi citra. Apa itu citra? Citra adalah hasil dari penginderaan jauh ya. Boleh dibilang citra ini nanti ada dua, ada citra foto, ada citra non foto. Yang banyak dibicarakan di materi kita di kelas SMA itu adalah citra foto ya. Nah, baik. Nah, dalam interpretasi citra kita dikenalkan sedikit banyak dengan metode citra ganda yang terdiri dari 3 ya, multitemporal, multitempo. Multitempo artinya apa? Ini kita memiliki banyak tempo waktu ya, kita punya banyak waktu. Jadi kita bisa melihat pagi, siang, malam, multi ya. Lalu kemudian ada multiband, itu adalah bahasa lainnya juga multi spektrum ya. Kita bisa melihat multi spektrum, kita melihat banyak warna, ada warna merah, warna biru dan seterusnya ya, banyak warna. Lalu kemudian satu lagi multi tingkat ya, multi tingkat ini bisa dilihat dari daerah ya, dari banyak daerah atau banyak luasan. Jadi kita bisa melihat hal-hal seperti itu. Nah, kenapa kemudian dengan menggunakan interpretasi citra ini dianggap lebih akurat jika dibandingkan hanya satu? Betul, kalau kemudian dia informasinya lebih banyak. Namun bukan itu. Artinya apa? Ketika kita melihat ada banyak hal, maka kemudian kita bisa melihat ada bandingan. Ya, kita bisa membandingkan. Apalagi kalau kita tengok keakuratan ya. Tahu dari mana kita sesuatu itu akurat atau tidak? Apakah karena dia lebih detail, karena dia lebih banyak, maka otomatis dia menjadi lebih akurat? Tidak, gitu kan. Namun ketika kita bisa membandingkan, misalnya ada A atau B, maka kemudian mana yang lebih akurat ya, bukan semata-mata karena ini lebih banyak informasinya, misalnya A jadi lebih detail, tidak. Kita bisa tahu itu lebih detail, kita tahu misalnya A punya lebih banyak informasi karena ada B yang mungkin sedikit informasi. Jadi logika bahasanya seperti itu, karena memang ini tipe soal yang tidak ada jawabannya secara langsung di buku. Ini soal analisa, ya, soal pemahaman gitu kan. Jadi kalau kemudian kita menggunakan analisa multi, maka kemudian ada bandingan di dalamnya gitu kan. Maka kemudian yang ngomong bandingan itu ada di pilihan B sama di pilihan D ya. Prinsip lain juga logikanya bisa diambil ini seperti kita mengurutkan foto. Yang mengurutkan foto ya, foto kita dulu ketika masa kecil, lalu kemudian masa remaja, lalu kemudian kita masa dewasa ya. Kita bisa tahu ada kemudian perubahan dari masing-masing foto ini ketika ada bandingan. Maka sekali lagi ya, kata kuncinya karena untuk melihat keakuratan maka kita harus membandingkan, bukan melihat informasinya ya, bukan melihat informasi tapi kemudian kita melihat bandingannya. Apakah karena interpretasi foto udara itu punya bandingan informasi atau punya bandingan tampilan? Nah, maka kemudian kata kuncinya, karena kita bicarakan ini adalah citra ya, dan sekali lagi citranya adalah citra foto, maka dia memiliki bandingan tampilan ya, bukan bandingan informasi ya, karena foto itu menampilkan ya, bukan menginformasikan. Itu yang paling utama. Jadi sekali lagi, keakuratan hasil interpretasi foto udara sangat terbentuk dengan metode citra ganda, karena metode citra ganda ini ya kita bisa mengetahuinya karena dia memiliki bandingan tampilan ya. Kita bisa tahu kalau waktunya siang seperti apa, kalau waktunya malam seperti apa ya. Kenapa dia bisa lebih jelas ketika siang, tidak ketika malam? Ada bandingan ya. Kenapa warna biru misalnya lebih bagus daripada atau lebih terlihat daripada warna hitam? Itu karena kita punya bandingan ya. Jadi sekali lagi dia punya bandingan, dan namanya foto itu adalah menampilkan gambar ya, bukan menginformasikan gambar. Jadi untuk soal kita kali ini jawabannya adalah D. Karakteristik jenis pekerjaan penduduk yang membedakan negara maju dengan negara berkembang adalah dominasi. Baik ya, materinya sudah terbaca. Ini adalah materi atau bab negara maju, negara berkembang ya, bab yang kita pelajari sedikit banyak di kelas 12 ya. Nah, ini bab yang bisa hafalan, juga bisa analisa. Namun kemudian kalau kita tengok soalnya, karakteristik ini teori ya. Kita cerita tentang teori, agak hafalan.
agak tekstual lah, jadi cenderung bisa dijawab dengan baik atau dengan mudah lah, kurang lebih seperti itu. Baik, kalau kita bicara apa yang membedakan antara negara maju dengan negara berkembang, itu sebenarnya dua saja ya. Kita bisa membedakannya dari dua hal. Yang pertama, negara berkembang. Yang pertama, kita bisa melihat dari kualitas penduduknya ya, kualitas penduduknya. Bagaimana kualitas penduduknya? Jelas baik ya, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang ya, dimana kalau negara berkembang kualitas penduduknya tinggi ya, kalau negara maju ya, kalau kualitas penduduk di negara berkembang ini rendah. Nah, sekali lagi kalau disampaikan kualitas penduduk itu minimal bisa kita tengok dari tiga hal: pendidikannya, ekonomi dan pendapatannya, serta satu lagi tentang kesehatannya ya. Jadi tiga hal itu ya, jadi bisa kita klasifikasikan lebih banyak lagi dari tiga hal ini ya. Yang kedua, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan corak ya, corak penduduknya, corak penduduk. Nah, negara industri ya adalah negara yang corak penduduknya bercorak industri ya, maka kemudian dominasi sektornya apa? Jawaban kita adalah sektor industri. Kenapa? Karena industri ini coraknya selalu berlawanan atau bertentangan dengan corak agraris. Apa itu corak agraris? Corak yang masih mengandalkan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan industri sudah tidak lagi bergantung pada alam, tapi sudah melalui pengolahan lebih lanjut untuk meningkatkan ya, ini untuk meningkatkan nilai jualnya, meningkatkan nilai. Maka kemudian industri itu bisa banyak, baik industri dalam bentuk perdagangan, industri transportasi, industri pertambangan, juga industri jasa. Namun kemudian lebih banyak memang di jasa. Jadi sekali lagi, karena dia teoritis ya, maka dominasi sektor apa? Sektor industri ya, dalam berbagai macam bentuknya. Maka pembedaan antara negara maju dengan negara berkembang itu selain di kualitas juga bisa dilihat dari corak penduduknya. Sumber energi biomasa biasanya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat pedesaan karena, baik ya, sudah terlihat materinya apa. Ini materi yang kita pelajari di kelas 11, energi, pangan, dan industri ya, babnya itu. Nah, namun kemudian kalau kita cermati, ini tipe soal yang menanyakan analisa dan pemahaman, jadi bukan soal teoritis ya, hafalan. Jadi kita harus kaya dengan informasi, lagi-lagi harus banyak membaca dan terbiasa latihan soal ya. Nah baik, namun kemudian secara agak teoritis sedikit, bahwasanya energi ini nanti biasanya dibagi jadi dua, ada namanya energi konvensional ya, atau nanti kita kenal juga dengan energi fosil yang berasal dari hasil matinya makhluk hidup, baik batu bara ataupun minyak bumi ya. Lalu kemudian ada namanya energi alternatif, energi yang kemudian di luar dari fosil, misalnya energi air, energi udara, dan seterusnya. Lalu salah satunya ada energi biomasa. Nah, energi biomasa sendiri ini adalah energi yang berasal dari apa? Dari lingkungan sekitar, baik dari hewan, bisa dari tumbuhan, bisa termasuk juga ternyata dari sampah ya. Itu juga bisa termasuk biomasa, bio ya, dari sisa-sisa makhluk hidup namun kemudian masih hidup ya, bukan sesuatu yang sudah lama mati seperti fosil ya. Nah, tapi kemudian ya, kalau kita tengok biomasa ini banyak digunakan untuk masyarakat pedesaan. Nah, artinya apa? Pengetahuan kita harus masuk sampai sini ya. Biomasa pedesaan itu biasanya dalam bentuk apa sih? Biasanya nanti dalam bentuk kotoran hewan. Kenapa? Karena kalau di biomasa di kota itu biasanya menggunakan pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, alasannya apa? Biasanya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan. Kalau biasanya kita mengakses informasi, ini kan biasanya yang diambil apa? Gasnya biasanya digunakan untuk kompor. Ya, jadi kompornya bahan bakarnya bukan gas alam ya, bukan seperti LPG, tapi kemudian dari gas metana ya, hasil dari kotoran sapi misalnya, atau kotoran hewan-hewan ternak yang lain. Nah, kenapa kemudian bisa dimanfaatkan? Alasannya apa? Nah, di sini kita harus kaya. Maka jawabannya karena ketersediaannya melimpah, banyak gitu kan. Karena memang di pedesaan itu hewan-hewan itu diternakan, peternakan banyak terdapat di desa, sehingga banyak sumber dayanya ya. Ketimbang menjadi polusi, maka kemudian bisa dimanfaatkan sebagai energi
biomasa ya, salah satunya seperti ini. Nah, kalau kita tengok yang sisanya misalnya, nah apakah biaya operasionalnya rendah? Nah, ini justru salah satu kelemahan energi biomasa. Kenapa? Karena biaya operasionalnya ternyata masih tinggi, makanya itu menjadi alasan kenapa belum banyak digunakan. Walaupun bahannya melimpah, tapi operasionalnya masih cukup mahal ya. Potensi energinya relatif terbatas, tidak, potensinya justru lebih besar karena jumlah bahan bakunya juga banyak ya. Harga minyak tidak stabil ya, sejauh ini harga minyak bisa disebut antara stabil dan tidak stabil, ini juga tidak ada hubungannya. Teknologi belum berkembang, justru sudah sangat berkembang ya, sudah sangat berkembang, namun balik lagi ke biaya operasionalnya yang masih tinggi. Tapi secara umum dari semua pilihan yang paling mendekati adalah ketersediaan bahannya melimpah, ada di banyak tempat terutama di pedesaan. Proses pembentukan bukit barisan di Sumatera lebih disebabkan oleh, baik ya, ini kita cerita tentang bumi ya, pembentukan bumi, materi yang kemudian kita banyak ulas dan sudah kita ulas di kelas 10 ya, semester awal. Baik ya, bukit barisan sendiri apa? Bukit barisan ini adalah rangkaian pegunungan ya, rangkaian gunung yang membentang dari ujung Sumatera, Aceh ya, sampai kemudian Lampung. Jadi terdiri dari banyak gunung ya, pegunungan itu kurang lebih gitu. Nah, dia terbentuk karena apa? Sebenarnya kalau kita cerita tentang pembentukan bumi, ini nanti ada namanya bumi itu terbentuk karena ada dua tenaga. Ada tenaga endogen dan juga nanti ada tenaga eksogen ya. Nah, tenaga eksogen apa? Tenaga yang berasal dari luar. Ini terbentuknya bisa karena pelapukan, ya bisa karena pelapukan, bisa karena pelapukannya bisa dalam bentuk pelapukan fisik ya, pelapukan kimiawi, erosi dan seterusnya ya. Jadi dia datangnya dari luar, kurang lebih seperti itu. Nah, yang sedang kita bicarakan ini kalau ngomongin pegunungan, maka dia terbentuknya karena tenaga endogen ya, tenaga endogen. Maka kemudian pilihannya adalah karena ada tiga hal saja, adalah gerak lempeng. Pertamanya adalah karena adanya gerak lempeng. Nah, gerak lempeng itu ada tiga, ada gerak lempeng mendekat, ya saling mendekat, saling bertabrakan. Yang kedua ada lempeng menjauh. Yang ketiga ada lempeng berpapasan, ya bergesekan, berpapasan. Nah, maka kemudian untuk pegunungan sendiri, untuk pegunungan, gunung termasuk juga nanti palung, jurang laut, itu adalah sebuah fenomena yang terbentuk karena adanya apa? Lempeng yang saling mendekat. Lempeng yang mendekat. Nah, maka kemudian ya kita harus mencari di antara pilihan jawaban mana kemudian lempeng yang mendekat gitu kan. Kenapa? Karena kalau lempeng yang menjauh, itu nanti akan mengakibatkan, lempeng yang menjauh akan mengakibatkan munculnya namanya punggung samudra, ya, ocean ridge, itu kurang lebih seperti itu, punggung samudra. Maka kemudian ya kalau kita melihat lempeng mendekat itu sama dengan tadi lempeng yang bertubrukan ya, maka kemudian jawabannya adalah di B, tumbukan antara dua lempeng tektonik. Nah, lempeng yang ada di Sumatera sendiri itu adalah antara lempeng Indo-Australia, Indo-Australia sama nanti lempeng Eurasia. Maka pertemuan dua lempeng ini yang saling mendekat dan kemudian saling bertubrukan satu sama lain akan memunculkan pegunungan. Jadi tidak hanya di Sumatera, tapi gunung-gunung di Pulau Jawa itu juga karena adanya tumbukan lempeng, terutama kalau ditanyakan lempengnya apa, adalah lempeng Australia dan Eurasia ya. Di Indonesia sendiri, lempeng yang ada di Indonesia sendiri kita paling banyak dilewati oleh tiga lempeng besar. Tadi adalah lempeng Australia, Indo-Australia, atau lempeng yang kedua lempeng Pasifik, dan yang lempeng ketiga adalah lempeng Eurasia. Ini tiga lempeng besar yang kemudian melewati Indonesia ya. Jadi sekali lagi, kenapa terbentuk pegunungan? Secara teoritis karena adanya gerak lempeng ada tiga. Lalu kemudian khusus untuk di Sumatera ya itu adalah lempeng Australia dan Eurasia. Dan pegunungan terbentuk karena lempeng saling mendekat, atau boleh juga disebut kalau di pilihan jawaban adalah saling menumbuk atau saling bertubrukan satu sama lain, dan bukan menjauh ya, bukan menjauh. Dari munculnya
tabrakan atau tumbukan lempeng, maka kemudian muncul gunung. Nah, sedangkan untuk tumbuhnya gunung api ini nanti karena gerak berpapasan ya, gerak berpapasan. Pembentukan struktur tengah ini kalau dia menjauh, kurang lebih seperti itu. Penerapan pendekatan kewilayahan dalam pembangunan kawasan pemukiman adalah dengan mempertimbangkan berbagai aspek fisik dan non-fisik, sebab penerapan pendekatan kewilayahan di dalam kajian geografi dilakukan dengan urutan aspek fisik terlebih dahulu. Baik ya, ini materinya tentang analisa ya, soalnya analisa ya, tapi namun ada sedikit teori yang perlu diingat. Bahasanya tentang dasar-dasar geografi ya, materi yang kita pelajari di kelas 10, terutama kita cerita tentang pendekatan ya, kita cerita tentang pendekatan dalam geografi ya, dimana pendekatan dalam geografi kalau masih ingat ada 3. Yang pertama ada namanya pendekatan keruangan, lalu kemudian yang kedua ada pendekatan ke lingkungan, ada pendekatan ke lingkungan, dan yang ketiga yang jadi bahasan kita ini adalah pendekatan kewilayahan ya, ada pendekatan kewilayahan. Baik ya. Nah, kalau kita kemudian terjemahkan, terutama untuk pernyataan adalah dengan mempertimbangkan berbagai aspek fisik dan non fisik ya. Nah, sedangkan dalam geografi sendiri adalah ini ilmu yang mempelajari semua fenomena atau gambaran bumi, baik dalam bentuk fisik atau alam, dan juga nanti non fisik atau non alam ya, dalam hal ini manusia ya, dan kebudayaannya. Baik ya, nah pendekatan keruangan apa? Ini adalah pendekatan yang berbicara tentang fenomena-fenomena, baik fenomena fisik ataupun non fisik yang terbatas pada ruang ya, tapi ini kemudian terbatas pada satu wilayah di suatu tempat ya, jadi dia nggak terbatas. Nah, sedangkan ke lingkungan ini cerita tentang fenomena lingkungan yang ada kaitannya dengan aspek manusia. Jadi kalau ini satu peristiwa, cerita tentang satu peristiwa, baik peristiwanya itu fisik ataupun non fisik tapi berdiri sendiri-sendiri. Kalau ini cerita tentang satu peristiwa fisik ya, satu peristiwa fisik yang harus berkaitan dengan aspek manusianya, non fisik ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan pendekatan kewilayahan ini jelas ya, merupakan kalau definisinya betul dengan mempertimbangkan, jadi pernyataannya betul ya, mempertimbangkan berbagai aspek fisik dan fisik, karena ini adalah pendekatan yang sering dibilang kompleks ya, pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan keruangan dengan pendekatan ke lingkungan, sehingga memasukkan semua unsur baik fisik ataupun non fisik. Karena dia kompleks, jadi dia rumit, jadi harus mempertimbangkan berbagai aspek fisik dan juga berbagai aspek non fisik gabungan ya, dengan menggunakan kata dan. Jadi sekali lagi definisinya secara teoritis betul. Nah, yang kedua, apakah alasannya penerapan pendekatan kewilayahan di dalam kajian geografi dilakukan dengan urutan aspek fisik terlebih dahulu? Ini juga betul. Kenapa? Karena kalau kita menerjemahkan definisi wilayah di kelas 12 perwilayahan, ini adalah suatu ruang ya, suatu ruang atau tempat di muka bumi ya. Kalau kita bicara ruang, kalau kita bicara tempat, untuk mengidentifikasi ruang ataupun tempat itu adalah yang terlihat terlebih dahulu, yaitu aspek fisiknya ya, aspek alamnya seperti apa, baru kemudian aspek non fisik atau aspek manusianya. Jadi betul ya, dilakukan dengan urutan aspek fisik terlebih dahulu. Nah, tinggal melihat apakah ada hubungan atau tidak ya. Kalau kita cermati, ini kemudian berbicara sendiri-sendiri. Kalau dicermati maka tidak ada hubungan, namun saling betul satu sama lain. Jadi kita jawab B. Demikian.